Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kurikulum kita, KBK hingga Merdeka. Senang rasanya saya bisa menemani kalian pada episode kali ini. Nah, pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai perjalanan kurikulum pendidikan di Indonesia. Mulai itu dari kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, kurikulum 2013, hingga kurikulum Merdeka. Kita juga akan melihat bagaimana perkembangan kurikulum itu dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan pengembangan bahan ajar di sekolah. Saya, Mala Febriani, sebagai presenter yang akan membantu diskusi kali ini. Nah, di sini saya tidak akan sendiri, akan ada narasumber yang akan memberikan pemahamannya mengenai perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Baik, silakan masuk narasumber kita. Halo Kak. Halo, selamat datang Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih. Silahkan duduk dulu Kak. Oke, boleh memperkenalkan namanya dulu Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nelvia Devisa sebagai narasumber pada podcast kita kali ini. Nah, untuk memulai diskusi kita kali ini, saya akan bertanya nih Kak, mengapa kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dianggap sebagai di awal perubahan besar dalam pendidikan di Indonesia? Nah, menurut saya sendiri nih, KBK dianggap sebagai titik awal perubahan besar karena sebelum adanya KBK, sistem pendidikan di Indonesia masih sangat menekankan penilaian dan hafalan materi saja. Nah, suatu keberhasilan siswa banyak diukur hanya dari seberapa banyak materi yang diingat, bukan dari sejauh mana siswa dapat menerapkan dalam kehidupan nyatanya. Nah, akibatnya nih, siswa banyak unggul hanya dari teori saja, tetapi kurang mampu dalam menghadapi situasi nyata dalam kehidupan masyarakat. Nah, selain itu, KBK juga hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya KBK untuk menciptakan pencapaian kompetensi, yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Dengan mengikuti pembelajaran yang sesuai, maka siswa akan lebih mudah memahami dan nilai-nilai yang telah dipelajari. Sebagai contohnya nih, dalam mata pelajaran PPKN, siswa itu diminta tidak hanya untuk menghafal nilai dan norma, tapi juga harus membiasakan diri untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan mandiri. Misalnya, siswa juga dilatih untuk mematuhi tata tertib aturan, bukan karena takut hukuman, tetapi siswa juga harus membiasakan diri nih untuk mematuhi tata tertib aturan yang ada di sekolah. Nah, dengan pembelajaran tersebut, siswa tidak hanya sekedar tahu, tapi juga pada akhirnya mampu dan berperilaku. Nah, baik, berarti dapat kita pahami ya bahwa KBK itu dianggap sebagai titik awal perubahan karena ingin mulai menggeser proses pendidikan yang hanya terfokus pada sekedar hafalan menuju ke kemampuan nyata dan pembentukan sikap siswa. Nah, bener banget ini loh. Nah, baik, selanjutnya, apa latar belakang dari munculnya KTSP dan mengapa sekolah diberi kewenangan lebih pada kurikulum ini? Nah, menurut saya, KTSP muncul karena adanya kesadaran bahwa negara Indonesia adalah negara yang begitu beragam, mulai dari suku, agama, ras, bahasa, budaya, antar golongan, perbedaan geografis, dan perbedaan daerahnya. Kurikulum yang seragam dianggap tidak bisa menjawab kebutuhan siswa yang pastinya memiliki setiap daerah yang berbeda-beda. Nah, sekolah yang berada di kota besar tentu berbeda dengan sekolah yang ada di daerah pegunungan, pesisir, dan pedesaan. Nah, oleh karena itu, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulumnya sendiri. Nah, pemerintah ini hanya memberikan kompetensi dasarnya saja seperti pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain. Nah, sekolah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya, sekolah yang berada di daerah pesisir sering mengaitkan pembelajaran dengan materi yang berhubungan dengan ekosistem laut, budaya maritim, hingga nelayan, dan lain-lain. Sementara itu nih, sekolah yang berada di daerah pertanian mengaitkan materi pembelajaran dengan bercocok tanam. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, siswa tidak hanya merasakan bahwa pembelajaran hanya dari materi, tapi juga merasakan bahwa pembelajaran itu relevansi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, sehingga siswa lebih mudah memahami dan bermakna dalam pembelajaran tersebut. Wah, menarik sekali. Berarti dalam ini KTSP memberikan ruang kepada sekolah untuk dapat menyesuaikan
pembelajaran itu sesuai dengan kondisi lingkungannya dan potensi pada daerahnya masing-masing agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Benar banget, jadi siswa merasakan bahwa pembelajaran itu terasa nyata ya karena dilakukan secara langsung. Nah, kemudian apa sih karakteristik utama dari kurikulum 2013 dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembelajaran di kelas? Nah, menurut saya sendiri, kurikulum 2013 memiliki karakteristik utama berupa pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Nah, di mana siswa tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tapi juga menjadi subjek pembelajaran yang aktif, di mana terdapat proses tahapannya nih. Ada berupa mengamati, mencoba, menanya, menalar, serta mengkomunikasikan. Nah, selain itu, kurikulum 2013 juga menekankan penilaian autentik, di mana penilaian autentik adalah tidak hanya berfokus pada nilai akhir ujian siswa, tetapi juga dalam proses belajarnya. Nah, aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dinilai secara seimbang. Nah, contohnya, dalam diskusi kelompok, siswa tidak hanya dinilai dari jawaban yang benar, tapi juga dari cara mereka bekerja sama, menyampaikan pendapat, dan menyampaikan ide-ide dengan cerdas. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga cerdas secara karakter, sosial, dan memiliki nilai moral yang baik. Nah, jadi kurikulum 2013 ini tidak hanya menekankan kepada siswanya aktif belajar sekalian, tapi juga menekankan pada proses, karakter, dan kemampuan sosial dalam pembelajaran di kelas. Nah, iya benar banget. Jadi pembelajaran kurikulum 2013 sangat membantu siswa. Nah, pada saat ini kan kurikulum yang diterapkan itu adalah kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum merdeka itu dianggap relevan dengan kebutuhan siswanya pada saat ini? Nah, menurut saya, kurikulum dianggap lebih relevan karena hadir atas jawaban tantangan pendidikan di era modern, di mana peserta didik hidup di dunia yang penuh dinamis, perubahan, digital. Nah, pasti setiap siswa memiliki latar belakang, kemampuan, minat, bakat, serta gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran tidak bisa disamakan oleh semua individu. Melalui kurikulum merdeka, guru diberikan keleluasaan untuk melaksanakan pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik. Nah, salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berfokus pada kemampuan siswa dan karakter. Nah, melalui proyek ini, siswa juga disesuaikan. Nah, jadi siswa yang kurang memahami, maka akan diberikan pendampingan. Sedangkan siswa yang memiliki atau lebih mudah memahami, maka akan diberikan tantangan yang lebih. Nah, kurikulum merdeka juga menekankan pembelajaran berbasis proyek. Melalui proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Nah, melalui proyek ini, siswa tidak hanya belajar secara teori, tapi juga melakukan aksi langsung yang dapat menumbuhkan nilai-nilai Pancasila seperti kreativitas, kemandirian, kepedulian sosial, bertanggung jawab, dan lain-lain. Nah, sebagai contohnya nih, dalam proyek kesadaran lingkungan, siswa pasti tidak hanya belajar sampah dari buku, tapi juga melakukan aksi langsung atau nyata yang berada dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar. Nah, mereka di sana bekerja sama, membagi tugas dengan tim, serta merefleksikan hasil kegiatan mereka. Dengan pembelajaran tersebut, dapat melatih siswa untuk memiliki nilai-nilai seperti jujur, berani untuk menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Inilah yang menjadikan bahwasanya kurikulum merdeka itu pembelajaran terasa lebih hidup, relevan, dan sesuai dengan tuntutan zaman yang pada saat ini. Nah, baik, dapat kita lihat ya teman-teman dari penjelasan tadi bahwa kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan secara luas pada peserta didiknya agar mampu berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya masing-masing. Nah, selanjutnya, apa aja sih komponen utama dalam kurikulum merdeka dan bagaimana perannya dalam menunjang pembelajaran? Nah, kurikulum merdeka memiliki beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan disusun secara terencana untuk menciptakan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Beberapa komponen utama tersebut yaitu berupa capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau TP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, modul ajar, dan proyek P5. Nah, capaian pembelajaran berfungsi sebagai besar itu tujuan untuk peserta didik untuk bisa
melaksanakan yang diinginkan dalam satu fase pembelajaran. CP ini tidak terlalu rinci, tapi memberikan arah agar pembelajaran sesuai yang diinginkan. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran juga membantu guru dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran secara bertahap, sistematis, dan logis sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, modul ajar ini menjadi panduan praktis bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran ajar. Modul ini tidak bersifat kaku, tapi sesuai dengan pembelajaran seperti kondisi siswa, karakter, dan disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Sebagai contohnya, dalam proyek kewirausahaan, siswa tidak hanya belajar ekonomi dari konsepnya saja, tapi mereka juga melakukan pembuatan produk sederhana, menentukan harga jualnya, menentukan modal, serta bagaimana siswa dapat memasarkan produk tersebut. Nah, dengan ini mereka belajar untuk bekerja sama, membagi tugas dengan tim, berani untuk menyampaikan pendapat, kolaborasi dengan tim-tim yang lain. Nah, jika semua komponen dapat berkaitan dan berjalan dengan sesuai, maka dapat menentukan pembelajaran yang utuh antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jadi komponen kurikulum Merdeka itu saling terhubung dan saling berkaitan ya. Dan di sini dapat membantu guru dalam merancang pembelajaran itu agar lebih terarah, fleksibel, dan bermakna tentunya. Lalu, bagaimana proses pengembangan bahan ajar agar sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didiknya? Nah, menurut saya, pengembangan bahan ajar harus dilaksanakan secara terperinci, sesuai dengan berpedoman khusus pada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, di sini guru harus memastikan bahwasanya bahan ajar harus sejalan searah dengan pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selain itu, guru juga harus memahami bahwasanya setiap peserta didik pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya kan. Mulai dari latar belakangnya, minat bakatnya, kemampuan awalnya pasti berbeda-beda dengan individu yang lain. Nah, jadi di sini guru harus menyesuaikan pembelajaran agar lebih mudah atau lebih sulit bagi siswa tersebut agar bisa disesuaikan. Nah, dalam bahan ajar harus disajikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta menggunakan media yang menarik agar siswa pastinya lebih tertarik untuk belajar kan. Dengan demikian, siswa lebih mudah memahami dalam pembelajaran tersebut dan tentunya akan lebih tertarik lagi untuk belajar. Nah, ini sebagai contohnya guru bisa menggunakan atau pembuatan kasus yang berhubungan dengan siswa tersebut seperti gotong royong, musyawarah yang dekat dengan kehidupan siswa tersebut. Nah, jadi siswa bisa merasakan bahwasanya pembelajaran tersebut lebih nyata, lebih sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang dijalankan, dan tentunya lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut. Nah, jadi dengan demikian bahan ajar itu memang perlu disusun tidak hanya berdasarkan dengan kurikulumnya saja, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan, karakter, dan pengalaman nyata dari siswanya. Nah, benar sekali Nol. Jadi harus disesuaikan ya, agar siswa tersebut juga merasakan bahwasanya pembelajaran itu benar-benar menarik agar dia lebih senang lagi untuk belajar. Nah, yang terakhir mengapa pemanfaatan sumber belajar dan bahan ajar itu menjadi bagian penting dalam pembelajaran modern? Nah, menurut saya pemanfaatan sumber belajar ini sangat penting karena pembelajaran di era modern tidak lagi bergantung pada buku saja. Nah, peserta didik hidup di era digital yang tentunya harus memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi sehingga pembelajaran lebih menarik dan relevan tentunya. Nah, sumber belajar yang beragam seperti media digital, lingkungan sekitar, dan pengalaman nyata membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan mudah memahaminya. Nah, di sini siswa juga tidak hanya mendengar penjelasan langsung dari guru, tapi juga terlibat dalam proses pembelajarannya. Nah, selain itu, penggunaan bahan ajar yang relevan atau penggunaan bahan ajar yang bervariasi dapat melatih siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dengan pembelajaran yang kompleks dan inovatif, maka siswa mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan adanya pemanfaatan sumber belajar yang beragam ini dapat membuat pembelajaran itu lebih konkret, lebih hidup, dan tentunya siswa dapat memahami materi secara lebih mendalam. Nah, benar banget,
Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari adanya perubahan kurikulum di Indonesia itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Nah, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberikan penjelasan dan pemahamannya, dan terima kasih juga kepada para penonton, pendengar yang telah menyimak podcast kurikulum kita, KBK hingga Merdeka. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.